Laptop ini keyboardnya bisa nyala sesuai dengan CPU usage-nya. Warna hijau itu beban kerjanya artinya ringan, kuning artinya menengah, dan merah itu berat. Mari kita coba untuk main game berat. Loh, kok masih hijau? Maksudnya adalah ini berarti CPU pada laptop ini kenceng banget guys. Anjay. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofri Ngitra Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen bahas IT. Ya, kenapa saya pakai jaket? Pertama, agak dingin ya malam kali ini, pagi kali ini. Dan yang kedua, saya ingin tampil lebih rapih aja gitu ya daripada kaosan doang. Karena di video sebelumnya saya pakai kaos yang sama terus. Kenapa harus rapih? Karena di sebelah saya ada sebuah benda, sebuah barang, sebuah sosok. Kalau sosok agak serem ya. Ya, sebuah barang yang bisa dibilang premium tapi bukan bensin. Yaitu Asus ROG Strix Car 17 yang dia itu pakai AMD Ryzen 9 7945HX coy. Yang dia itu punya 16 core 32 thread dan turbo boost up to 5,4 GHz. Dimana itu jauh lebih kencang daripada PC saya gitu ya. Ya, 16 core 32 thread gitu ya dipasangin di laptop. Speknya udah rata kanan banget gitu ya. Ditambah layarnya ini udah 2K, 240Hz dan 100% DCI-P3. Dengan spek kayak gini sih selain gaming libas, editing juga libas banget pastinya. Saya udah pakai laptop ini untuk hampir 1 minggu untuk kebutuhan animasi 2 dimensi, video editing, 3D modeling, software arsitektur, multitasking, dan juga karena ini laptop gaming saya pakai buat main game pastinya di resolusi 2K. Dengan single core performance yang kencang, CPU ini sangat ngebantu untuk kebutuhan editing video dan juga untuk kebutuhan animasi 2 dimensi di Adobe After Effects yang sempat saya kerjakan dengan laptop ini. Dan juga karena memiliki 16 core 32 thread. Untuk kebutuhan multitasking dan juga software yang membutuhkan multi-core performance sangat bisa kalian manfaatkan gitu ya. Ya kalau dibandingin sama PC saya bisa dibilang sangat jauh gitu ya. PC saya cuma memiliki 6 core 12 thread. 2-3 kali lebih banyak cores-nya dibandingin PC saya. Dan itu juga pastinya bikin 2-3 kali lebih cepat pekerjaan saya untuk diselesaikan. Jadi buat teman-teman yang butuh laptop produktivitas yang tinggi atau buat main game rata kanan, tonton video ini sampai akhir karena ini worth it banget buat dibahas lebih dalam. Seperti biasa karena manusia itu melihat dari luarnya dulu gitu ya. Kita bahas dari segi desainnya terlebih dahulu. Oh shit. Lihat, saat dibuka, dinaikin, dia juga ikut naik coy. Anjay. Wow. Wow. Ini dia pemeran utama dari semuanya yaitu Asus ROG Strix. Kita mungkin langsung coba nyalain ya teman-teman. Desain dari Asus ROG Strix Car 17 ini bener-bener gaming banget. Keyboardnya full size dengan numpad pastinya dan ada backlit RGB gitu ya. Dan juga di bagian bawah ada Aura Sync Light Bar dimana semua lampu-lampuan tadi gitu ya kalian bisa custom di software Armoury Crate. Bodinya kokoh, tebel, dan beratnya sampai 3 kilo. Tapi ya ini wajar lah untuk laptop segahar dan serata kanan ini. Di bagian layar dia itu punya layar 17,3 inci dengan resolusi 2K, refresh rate 240Hz dengan akurasi warna hingga 100% DCI-P3. Jadi selain untuk gaming libas, laptop ini juga libas untuk kebutuhan editing video maupun desain 2 dimensi, 3 dimensi, ya atau kebutuhan-kebutuhan lainnya yang butuh akurasi warna. Oh ya, di bagian atas juga ada kamera dengan resolusi standar ya HD 720p. Soal peraudioan, Asus ROG Strix Car 17 ini juga nggak main-main cuy. Laptop ini punya sistem 2 speaker yang bisa menghasilkan suara yang lebih kencang tanpa distorsi. Dan tentu saja dengan didukung oleh Dolby Atmos untuk pengalaman suara surround yang lebih imersif, terutama pas lagi main game ataupun nonton film. Selain itu ada juga teknologi AI noise cancelling yang sangat membantu buat komunikasi, terutama pas lagi online meeting. Ditambah lagi laptop ini juga udah dapat high-res certification buat headphone. Jadi kalau kalian mau pakai headset premium, kualitas suaranya bener-bener bisa maksimal. Untuk port duniawi, Asus ROG Strix Car 17 ini juga sangat lengkap. Di bagian belakang,
Ada 1 kali USB 3.2 Gen 2 Type-C yang support display dan power delivery. Ada lagi 1 kali USB 3.2 Gen 2 Type-C dengan support display port dan 1 kali HDMI 2.1 FRL. Oh iya, ada juga 1 kali LAN port. Oke, lanjut di bagian samping kiri ada 1 kali 3,5 mm combo audio jack, 2 kali USB 3.2 Gen 1 Type A dan 1 kali exhaust, dan di bagian kanan cuman ada 1 exhaust. Yang saya agak sayangkan gitu ya, laptop ini tuh nggak ada SD card reader. Karena ini laptop udah rata kanan gitu ya untuk kebutuhan editing video. Tapi ya kenapa nggak ada SD card reader gitu ya. Jadi kalian butuh SD card reader yang pakai USB buat dicolokin pastinya ke laptop ini kalau kalian mau baca USB. Kalau kalian mau baca SD card. Ya gitu lah. Next kita bahas spesifikasi lengkap dari laptop Asus ROG Strix Car 17 ini. Untuk CPU dia pakai AMD Ryzen 9 7945HX arsitektur Zen 4, 16 core 32 thread dan turbo boost up to 5,4 GHz dan L3 cache 64 MB. AMD Ryzen 9 7945HX ini merupakan salah satu dari keluarga AMD Ryzen 7000 series atau lebih tepatnya AMD Ryzen 7045 series. CPU yang ada pada laptop ini alias AMD Ryzen 9 7945HX ini merupakan yang paling kenceng ya atau yang paling kuat di antara keluarga AMD Ryzen 7000 series karena dia didesain khusus untuk extreme gamers dan profesional content creators, dimana dia itu punya 16 core dan 32 thread. Bagi yang belum tahu, AMD Ryzen 7000 itu penamaannya agak sedikit berbeda ya dibandingin AMD Ryzen series sebelumnya seperti AMD Ryzen 6000 series mobile ataupun 5000 series. Sebagai contoh yang ada pada laptop ini yaitu AMD Ryzen 7045 series atau AMD Ryzen 9 7945HX ini menggunakan arsitektur Zen 4. Karena angka ketiga dari seri 7000 series ini ada angka 4-nya, jadi dia pakai arsitektur Zen 4. Dimana arsitektur Zen 4 ini pakai teknologi 5 nanometer. Nggak cuman itu, Ryzen 7045 series juga udah mendukung teknologi terbaru seperti RAM DDR5, PCI Express generasi kelima, dan juga USB 4. Selain AMD Ryzen 7045 series yang pakai Zen 4, ada juga AMD Ryzen 7030 dan 7035 series yang lebih fokus ke laptop tipis dan ringan. Karena dia pakai angka 3, jadinya dia pakai arsitektur Zen 3 dan Zen 3 Plus dengan core dan thread yang lebih sedikit pastinya. Cocok buat multitasking ataupun gaming ringan. Tapi ya saya udah coba sendiri Ryzen 5 7530U atau Ryzen 5 Zen 3 7000 series gitu ya. Kalian bisa cek video di kanan atas dan performanya kalian bisa nilai sendiri. Walaupun itu CPU kelas laptop tipis dan ringan gitu ya, tapi dia punya 6 core 12 thread gitu ya. Jadi buat gaming libas, editing 1080p juga libas. Sementara itu ada juga AMD Ryzen 7040 series yang juga menggunakan arsitektur Zen 4. Kalau dibandingin sama kompetitornya sih kayak i9 13980HX yang punya 24 core 32 thread gitu ya. Si Ryzen 7045 series atau lebih tepatnya AMD Ryzen 9 7945HX ini tetap lebih unggul dalam beberapa aspek. Ini membuktikan bahwa arsitektur Zen 4 dengan 16 core 32 thread ini mantep banget. Multitasking lancar, gaming lancar, dan ya kalian bisa cek aja performanya di benchmark nanti ya. Lalu dikombinasikan dengan RTX 4090 laptop GPU. Untuk RAM dia pakai 16GB langsung dual channel, pakai slot SODIMM dua-duanya jadi bisa di-upgrade. Memory tab DDR5 dan speednya 4800 MHz. Unit yang saya pegang kali ini SSD-nya pakai 1TB PCI Express generasi keempat, tapi yang saya cek di online sekarang tuh adanya yang 2TB. Jadi kalau kalian beli mungkin dapatnya yang 2TB, bukan yang 1TB. Daya tahan baterai dia 90 Wh dan pakai Windows 11 pastinya. Oke, kita masuk ke yang teman-teman suka yaitu adalah benchmark. Ada benchmark sintetis, kayak 3D Mark maupun Cinebench. Ada benchmark produktivitas atau real world application kayak Adobe Premiere Pro, editing video, dan juga 3D modeling, 3D rendering sih lebih tepatnya. Dan juga ada gaming di resolusi 2K. Dan langsung saja kita masuk ke benchmarknya, let's go. Oke, sebelum lanjut benchmark di sini mohon maaf teman-teman karena saya nggak punya data yang lebih lengkap soal pengujian CPU yang lainnya, jadi saya bandingin dikit aja gitu ya sama si Ryzen 7 5800X 3D versi desktop dan Ryzen 5 4500 gitu ya. Saya bandingkan dengan kedua CPU ini karena kita pengen lihat gitu ya perbandingan antara Zen 4 dan Zen 3 dan juga Zen 2. Kita bandinginnya sama CPU desktop karena saya punyanya CPU desktop gitu ya untuk pengetesan kali ini. Dan ya ini walaupun CPU laptop gitu ya, dia punya 16 core 32 thread. Dan walaupun pada saat pengujian Cinebench R23 dia throttling karena panas, skornya itu tetap 2 kali lebih besar atau 2 kali lebih tinggi dari si Ryzen 7 5800X 3D versi CPU desktop gitu ya.
Ya wajar sih karena dia punya 8 core 16 thread doang gitu, dibandingin yang laptop ini 16 core 32 thread dipasangin di laptop gitu ya. Banyak banget ya 16 core 32 thread itu. Dan juga untuk performa single core di sini, walaupun ini CPU desktop gitu ya, tapi tetap saja ini laptop ini dia itu turbo boostnya sampai tadi ya 5 GHz ke atas ya, 5,4 GHz lebih tepatnya. Yang itu bikin performa single core-nya juga mantep banget, ngalahin CPU desktop Zen 3. Ya mohon maaf lagi-lagi saya belum nyobain gitu ya si Ryzen 7000 series versi desktop, nanti ya kalau ada kesempatan saya bandingin juga. Tonton terus channel Pemula IT kedepannya karena datanya akan semakin lengkap semakin channel ini berkembang. Untuk pengetesan selanjutnya saya nggak bandingin sama CPU dan GPU yang lain. Pertama karena datanya nggak terlalu lengkap, rada nggak faedah aja gitu ya, karena ini udah CPU kelas atas banget gitu ya, dan juga disandingin sama GPU kelas atas juga. Jadi udah pasti libas banyak aplikasi dan ya jadi nggak perlu dibandingin sama CPU ataupun PC yang sedang saya pakai, ataupun beberapa PC ataupun VGA yang sebelumnya setelah saya pakai gitu ya, karena udah beda kelasnya bisa dibilang. Jadi nggak faedah aja kalau langsung dibandingin ya, walaupun saya pernah bandingin juga sih Core 2 Quad sama Ryzen gitu ya.
Oke, seperti biasa saya mau bahas beberapa hal seperti clock speed versus temperatur di sini. Teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya potensi dari si Ryzen 9 7945HX ini bisa lebih lagi ya, bisa mencapai skor yang lebih tinggi pada saat pengujian Cinebench R23, terutama pada skenario multi-core di situ ya. Namun potensinya itu dihambat oleh suhu yang menyentuh TJ Max dikarenakan ya ini laptop udah dari tahun kemarin gitu ya. Pasti dalamnya udah berdebu dan ya pendinginannya jadi kurang baik. Karena hal itu jadinya ada beberapa cores yang nyentuh TJ Max, salah satunya sepertinya itu warna coklat tuh core 9, dia udah nyentuh 95 derajat, sehingga karena dia udah nyentuh suhu segitu gitu ya, jadinya dia throttling dan rata-rata clock speednya ada pada 4 GHz. Sebenarnya naik-naik dikit sih ya, ada beberapa cores yang naik nyentuh sampai 5 GHz, tapi itu bentar banget. Dan ya kalau di rata-ratain jadinya 4 GHz doang, dan itu bikin performa multi-core performance pada pengujian Cinebench R23 jadi lebih rendah skornya dibandingin hasil yang seharusnya bisa dihasilkan kalau suhunya itu lebih dingin. Lalu di pengujian Cinebench R23
23 single core gitu ya. Di situ terlihat ada cores yang paling kenceng yaitu cores yang 6 kalau nggak salah ya. Cores 6 itu nyentuh sampai 5,4 GHz-an, rata-ratanya sih 5,2 GHz gitu ya. Dimana itu sangat kenceng banget dan ini bikin performa single core dari CPU Ryzen 9 7945HX ini kenceng banget gitu ya untuk kebutuhan single core performance kayak software After Effects, video editing, atau game FPS kayak Valorant ataupun CS2. Saat pengujian Valorant di situ terlihat clock speednya ada pada rata-rata 5 GHz untuk core yang coklat, saya nggak tahu core yang mana itu ya, core 8 kalau nggak salah. Core 8 itu rata-rata clock speednya ada pada 4,8 sampai 5 GHz yang itu bikin FPS pada saat kita bermain Valorant gitu ya jadi tumpah-tumpah. Ada pada rata-ratanya 500 sampai 700 FPS kalau kita ngetes CPU-nya doang di resolusi 720p rata kiri. Namun tetap aja suhunya agak panas, bukan agak sih, ini cukup panas gitu ya, ada pada 96 sampai 97 derajat Celcius. Tapi walaupun dia panas dan bikin throttling, FPS-nya masih tumpah-tumpah di atas 500 FPS-an gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi benchmark dari Asus ROG Strix Car 17 yang pakai AMD Ryzen 9 7945HX 16 core 32 thread. Saya nggak bosan-bosan ngomong 16 core 32 thread karena ya itu 16 core 32 thread gitu ya dipasangin di laptop gitu. Oke, saya pengen bahas pengalaman saya pakai laptop ini hampir selama 1 minggu. Apakah worth it? Apakah menunjang kebutuhan saya? Apakah enak saya pakai laptop ini untuk kebutuhan saya? Jawabannya ada 2, ya dan tidak. Kita bahas yang iya-nya dulu. Laptop ini balik lagi gitu ya 16 core 32 thread karena kebetulan saya suka multitasking dan juga karena ini single core performance-nya kencang dan kebutuhan saya itu untuk video editing dan juga untuk kebetulan dipakai buat project animasi 2 dimensi. Single core performance pada AMD Ryzen 9 7945HX ini sangat ngebantu beberapa pekerjaan saya tadi, terutama untuk animasi 2 dimensi dan juga untuk kebutuhan video editing walaupun saya ngedit cuma 1080p 30fps gitu ya. Tapi karena saya ini pakai buat multitasking kayak misal sambil nyari aset, sambil main game, kadang main Genshin doang gitu ya. Kalau lagi main story gitu ya di auto klik gitu ya, auto next aja sih percakapannya tuh auto di next aja gitu ya sambil ngedit video. Balik lagi karena dia memiliki 16 core 32 thread gitu ya. Jadi main Genshin sambil ngedit video, sambil nyari aset, sambil buka WA, sambil buka YouTube dan lain sebagainya itu bisa dibilang nggak ada kendala sama sekali. Dimana beberapa kebutuhan tadi tuh butuh banyak banget cores dan ya ini 16 core 32 thread gitu ya, sangat banyak banget. Untuk kebutuhan multitasking ini juga udah pasti lancar jaya tanpa ada kendala karena ini laptop gitu ya, bukan desktop. Jadi ini saya bisa mengerjakan beberapa pekerjaan saya dengan lancar tanpa harus saya nunggu pulang dulu ke rumah gitu ya. Jadi saya tinggal bawa aja laptop ke kampus dan saya ngerjain pekerjaan saya di sana dan beres gitu ya. Jadi saya nggak perlu capek-capek balik dulu gitu ya untuk ngerjain kerjaan editing saya. Dan tidaknya adalah berhubungan dengan dibawa-bawa tadi. Ya walaupun ini laptop gitu ya, dimana laptop itu kan portabilitasnya yang diutamakan. Maksudnya laptop itu kan emang buat dibawa-bawa gitu ya, karena laptop bukan desktop. Tapi yang menjadi masalah buat saya itu bukan beratnya 3 kilo. Ya emang berat juga sih kalau dibawa lama-lama. Tapi ukuran layarnya yang kegedean bagi saya pribadi 17,3 inci gitu ya. Untuk nonton film ataupun main game resolusi 2K ini udah mantep banget. Tapi kalau buat dibawa-bawa beda cerita pak. Saya butuh tas yang bisa dibilang gede banget gitu ya untuk bawa laptop ini. Tas saya yang sebelumnya yang biasa saya pakai itu nggak muat buat ditaruh buat ngebawa laptop ini. Jadi bisa dibilang saya butuh tas gunung gitu ya buat bawa laptop ini karena saya nggak punya tas yang lebih gede dari ini. Walaupun sayangnya di sini nggak ada SD card reader dan layarnya tuh harga segini saya berharapnya udah OLED mungkin ya. Tapi ini masih pakai layar IPS. Tapi mungkin ini karena ngejar 240 Hz ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan notifikasinya. Like jika suka. Terima kasih. Saya udah pusing karena udah jam 2 ya gitu ya. Saya mau tidur dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.